Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Luis Matthew. Hari ini saya akan menganalisa saham BBRI ya teman-teman, untuk tanggal 23 sampai 27 Juni. Nah, banyak sentimen negatif ya teman-teman ya. Hari ini kita lihat sendiri, ya IHSG turun 1,7%, yang dimana itu disebabkan oleh investor asing yang keluar ya dari saham-saham Indonesia, indeks saham gabungan, yang dimana ada sentimen negatif perang antara Israel dan Iran, yang dimana saling membalas ya teman-teman. Dan juga beritanya Amerika kemarin itu juga menyerang situs nuklir Iran ya teman-teman, di 3 tempat itu, dan itu membuat investor asing lebih menarik uangnya dari saham-saham gitu ya teman-teman, jadi sahamnya turun gitu. Kalau untuk fundamentalnya sendiri ya teman-teman ya, masih bagus. PBV nya sendiri masih 1,88 Bank BRI di angka 3720 ini. Dan untuk price earning to ratio-nya masih bagus juga, masih 10, berapa gitu, 10,8an, dan itu masih di bawah 15 teman-teman. Jadi masih bagus ya kan. Boleh dibeli, harga sekarang 3720. Tapi nanti seterusnya kita wait and see dulu, jangan all in dulu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang masih punya modal jangan all in. Terus untuk harus melihat kabar berikutnya teman-teman. Kalau misalnya perang semakin memanas, kalian tunggu dulu, jangan masuk banyak-banyak dulu. Kalian bisa lakukan average down biar profit kalian tuh maksimal gitu teman-teman. Average down itu gimana? Kayak misalnya harga sekarang 3720 kan, kalian bisa masuk 1 lot, 2 lot, 5 lot gitu, sesuai kalian lah. Terus nanti di angka 3,5 kalian beli lagi kayak gitu. Jadi kalian selalu update ya kabar-kabar perang ini ya teman-teman gitu. Kalau saham perbankan sendiri dirugikan saat perang teman-teman gitu. Investor asing lebih memilih saham-saham yang berbau-bau energi kayak gitu, dan mengarah ke pembuatan rudal ya teman-teman ya kayak gitu. Itu yang diuntungkan kayak gitu. Sama minyak mentah itu juga tambah naik harganya kayak gitu. Soalnya dimana kalau ada perang kan kita sendiri tahu, kapal yang ngantar minyak itu ke Iran itu dia putar balik kan, padahal itu 20% minyak mentah itu distribusinya kayak gitu. Jadi minyak akan semakin mahal kayak gitu kalau terjadi perang semakin memanas ini kayak gitu. Dan apalagi ya, fundamental oke, masih bagus Bank BRI teman-teman, tapi labanya itu kemarin rugi ya, dari 4,9 jadi 4,8an kayak gitu. Itu bulan April ya, April 24 2025 kayak gitu. Dan untuk teknikalnya sendiri kita akan jelaskan setelah ini. Dan kalian yang masih punya BRI ya teman-teman ya, masih floating loss gitu ya, kalian kalau ada dana darurat itu jangan dipakai. Tapi kalau ada penghasilan, sisihkan penghasilan itu buat masuk lagi teman-teman kayak gitu. Oke, masih bagus, kalian bisa masuk, atur strategi kalian biar profitnya maksimal, konsisten, sabar teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut ke teknikalnya aja langsung. Oke teman-teman, untuk teknikal analisisnya sendiri ya teman-teman ya, sekarang itu dia ada di harga 3720 ya teman-teman ya. Dan kalian tuh bisa support di area ini teman-teman, di area sini ya, kalian bisa support di harga sekarang udah bagus teman-teman. Supportnya di angka 3450 ya, sampai 3800an sekarang ini. Kalau perangnya masih memanas ya teman-teman ya, dan investor asing masih net sell dari Bank BRI, akan turun teman-teman ke sampai 3180, 3200 sampai ke 2900an. Itu support kuatnya ya teman-teman ya. Kalau jebol 2900 itu bisa bearish trend teman-teman, kayak krisis Covid kemarin kayak gitu. Soalnya udah melewati garis trendnya ya teman-teman ya kayak gitu. Oke, untuk resisten terdekatnya sendiri, kalau asing masuk terus perangnya memutar ya teman-teman ya, resistennya sendiri paling dekat di 4350 sampai 4000 setengah. 4350 sampai 4000 setengah itu resisten berikutnya. Terus kalau labanya naik juga, sentimen positif banyak berlebarkan, The Fed potong suku bunga,
Bank Indonesia potong suku bunga itu bisa juga dana kita masuk ke saham-saham. Kayak misalnya ya teman-teman ya, kayak kalau bunganya diturunkan, misalnya gajinya 10 juta, dia bayar KPR 5,5% jadi 5,25% saja. Jadi masih ada sisa uang yang diinvestasikan, kayak gitu teman-teman. Dan resisten breaknya 5.100 ya teman-teman ya. Ya kita berdoa aja bisa resisten baru ya teman ya, all time high yang baru teman-teman. Semoga aja bisa BLI ya teman-teman ya, di angka 7 ribuan targetnya teman-teman ya. Semoga aja perang ini cepat berakhir ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa melakukan masukin dana kalian secara bertahap ya teman-teman ya. Yang kalian masih punya modal, kalian ini kesempatan banget teman-teman. Krisis perang ini membuat harga saham-saham turun, investor asing banyak yang menjual, di mana teman-teman bisa memasuki harga BLI di harga yang murah gitu. Oke, jadi kalian tuh bisa masuk di area sini ya teman-teman ya, 3.700 sampai dengan 2.900 kayak gitu. Kalau udah di bawah 9.900 kalian tunggu aja, itu bearish trend bakalan seperti COVID kemarin, sampai perangnya selesai baru naik lagi teman-teman, kayak gitu. Sampai investor asing baru beli lagi, baru bakalan naik lagi kayak gitu. Jadi kalian boleh masuk, tapi dikit-dikit aja dulu ya, semampunya kalian lah. Misal kalian punya uang 100 juta, kalian masukin aja 3.700 sampai 3.900 tuh 40%-nya kayak gitu. Kalau bearish trend nanti misalnya perangnya ini masih berlanjut, perbankan kan semuanya turun, investor asing menjual, bearish trend sampai berapa kurang tahu. Kita juga sesuai kondisi makroekonominya tersebut, perang itu sendiri, seperti COVID kemarin kayak gitu. Jadi kalian bisa atur manajemen kalian sebagus-bagusnya untuk maksimalkan profit kalian. Dan jangan kalau lihat floating loss dikit kalian jual, itu rugi sendiri teman-teman, kayak gitu. Jadi kan harus punya sistem dimana kalian tuh bisa memaksimalkan profit kalian dan yakin dengan saham yang kalian beli, kayak gitu teman-teman. Dan kalau bisa beli saham yang membagikan dividen dan fundamentalnya bagus teman-teman, kayak gitu. Oke, begitu aja untuk technical analisisnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa masuk di angka 3.700 sekarang sampai 2.900 dengan manajemen yang baik teman-teman, kayak gitu teman-teman. Resistennya di angka 4.350 sampai 4.600 dan resisten berikutnya 4.900 sampai 5.100, kayak gitu teman-teman ya. Dan kita berharap all time high baru akan terjadi teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, jadi itu technical analysis dan fundamentalnya teman-teman ya, dimana Bank BRI ini masih bagus secara interimnya ya, atau secara perusahaannya masih bagus fundamentalnya. Jadi kalian bisa masuk lah teman-teman, tapi juga manajemen kalian atur lah, apalagi sekarang lagi perang ya, sentimen negatif banyak ya kan gitu. Jadi kalian bisa memaksimalkan profit kalian dengan cara average down seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa menyimpan dana darurat untuk dana pendidikan anak, dana darurat untuk makan kalian, pengeluaran kalian, dan tetap untuk meningkatkan penghasilan. Jangan berfokus pada gaji tetap saja. Caranya meningkatkan penghasilan tuh bisa dengan cara kalian berjualan, open PO kayak gitu. Open PO jajan, misalnya kalian punya temen, kayak mau beli kita, aku jual sama ini. Nah, kalian ambil untung dari sana. Kalian tuh bisa ambil untung dari sana dan kalian bisa menyisikan uang untuk masuk ke investasi saham yang lagi turun karena perang ini. Jadi krisis itu ya teman-teman, kan jangan takut, floating loss jangan takut, tambah muatan sampai kalian naik tangga kayak gitu. Dadah, yang penting kalian tahu saham yang dibeli. Dadah.